Risa menatap poster kompetisi sains sekolah yang megah. Hatinya berdebar. Proyek pembangkit listrik mini dari limbah organik miliknya, meski sederhana, penuh harapan. Bajunya yang usang dan tas jinjing dari kain belacu kontras dengan seragam rapi teman-teman elitnya, seolah menempelkan label kemiskinan pada dirinya, membuatnya merasa kecil di antara gemerlap mading. Ruang aula penuh sesak. Udara tegang melingkupi setiap sudut saat pengumuman proposal proyek terbaik dimulai. Risa menggenggam erat ujung roknya, berharap namanya dipanggil. Sorot lampu panggung terasa membakar punggungnya, menambah kecemasan dalam dadanya yang bergemuruh tak karuan. Kepala sekolah, Pak Wiryo, berdiri di podium. Tatapan tajamnya menyapu kerumunan siswa. Bibirnya tersenyum tipis, seolah menyimpan rahasia. Ia mulai menyebutkan nama-nama siswa berprestasi dari kalangan berada, suara riuh tepuk tangan membahana, seolah menghimpit keberadaan Risa. Ketika nama Risa akhirnya disebut, bukan untuk pujian. Pak Wiryo menatapnya dingin, lalu tersenyum meremehkan. Proyek Risa, idenya sederhana, tetapi mungkin terlalu sederhana untuk standar sekolah kita. Ucapnya, nadanya penuh sindiran, seolah mengejek keterbatasan sumber daya Risa. Seluruh pasang mata menoleh ke arah Risa. Bisik-bisik mulai terdengar, seperti riak air yang menyebar. Risa merasakan pipinya memanas, jantungnya berdegup kencang, dan lututnya terasa lemas. Malu menyelimuti dirinya, seolah ingin menelan lantai aula yang dingin. Pak Wiryo melanjutkan, memuji proyek mewah milik Dio, putra seorang pejabat kota. Proyeknya dipresentasikan dengan megah, penuh janji teknologi tinggi. Kontras itu menusuk hati Risa, menunjukkan betapa jurang pemisah status sosial terasa begitu dalam dan kejam. Air mata mengenang di pelupuk mata Risa, namun ia menahannya sekuat tenaga. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk harga dirinya. Pandangannya kosong, menembus kerumunan yang kini terasa seperti tembok tak terlihat, memisahkan dirinya dari dunia luar. Beberapa siswa tampak menahan senyum, seolah ikut meremehkan. Satu dua teman di barisan belakang menatapnya prihatin, namun tak ada yang berani mendekat. Risa merasa sendirian, dihancurkan di depan ratusan pasang mata yang menyaksikan kehancurannya. Pulang sekolah, Risa berjalan menunduk, melewati pasar tradisional yang ramai. Suara pedagang yang berteriak tawaran barang seolah ikut menertawakannya. Jalanan berdebu menuju rumah kontrakan sederhana terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah dipenuhi beban. Di kamarnya yang sempit, Risa membenamkan wajah di bantal. Kesunyian menusuk, hanya ada suara isakan kecil yang tertahan. Perasaan marah dan tertindas memuncak. Ia tak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Tekad mulai tumbuh dari puing-puing hati yang hancur. Keesokan harinya, Risa muncul dengan mata sedikit bengkak. Namun sorot matanya kini berbeda. Ada api yang membara, tekad yang terpahat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam cemoohan adalah dengan membuktikan dirinya, bukan dengan kata-kata. Sepulang sekolah, Risa tidak langsung pulang. Ia pergi ke perpustakaan kota, mencari buku-buku tebal tentang energi terbarukan dan bioteknologi. Setiap halaman ia lahap, setiap rumus ia pahami, seolah ingin menyerap semua ilmu yang ada di dunia ini. Di rumah, Risa mulai bereksperimen di dapur kecilnya. Sampah organik dari tetangga dan sisa makanan menjadi bahan penelitiannya. Bau tidak sedap sering memenuhi ruangan, namun Risa tak peduli. Fokusnya hanya pada satu tujuan. Tangan dan pakaiannya sering kotor. Teman sebangkunya, Gilang, yang pendiam dan jeli, sesekali memperhatikan Risa yang tampak lebih bersemangat. Gilang melihat tumpukan buku-buku di meja Risa dan coretan-coretan rumus di buku catatannya.
Diam-diam, ia mulai merasa kagum pada kegigihan Risa. Suatu sore, Gilang memberanikan diri mendekat. Tanpa banyak bicara, ia menawarkan bantuan untuk mencari beberapa komponen elektronik bekas. Risa menatapnya kaget, lalu tersenyum tipis, merasakan secercah harapan dari uluran tangan yang tak terduga itu. Risa dan Gilang mulai bekerja bersama setelah jam sekolah. Di garasi sempit milik keluarga Gilang yang juga sederhana, mereka merangkai prototipe baru. Gilang membantu Risa dengan koneksi ke tukang loak, mendapatkan bahan-bahan yang murah namun fungsional. Malam-malam, Risa dihabiskan di depan laptop bekas, mempelajari simulasi desain dan optimasi sistem. Ia belajar dari tutorial online dan forum diskusi, mengisi celah pengetahuannya yang terbatas. Kantung matanya semakin menghitam, tapi otaknya terus berputar. Proyek Dio sementara itu dipromosikan besar-besaran oleh sekolah. Media lokal bahkan datang meliput kemewahan fasilitas yang disediakan untuknya. Risa hanya menghela napas, fokus pada suara mesin kecilnya yang berdengung pelan, tanda kemajuan. Beberapa guru muda yang awalnya meragukan mulai menyadari perubahan pada Risa. Mereka melihat kegigihan dan dedikasinya yang luar biasa. Diam-diam, mereka memberikan beberapa buku referensi dan dorongan semangat, namun tetap tidak berani menentang Pak Wiryo. Risa tidak lagi merasa hancur. Rasa malu telah berubah menjadi bahan bakar. Setiap keringat yang menetes, setiap malam yang dihabiskan adalah bentuk perlawanan diam-diamnya. Benih-benih kekuatan telah tertanam dalam dirinya, menunggu saat untuk mekar sempurna. Hari presentasi final kompetisi sains tiba. Aula kembali penuh sesak, kali ini dengan tambahan juri dari universitas dan media. Dio tampil percaya diri dengan prototipe besar dan presentasi yang muluk-muluk, disaksikan bangga oleh kepala sekolah. Giliran Risa tiba. Ia berjalan ke podium, tas kain belacunya masih setia di tangan. Senyum sinis Pak Wiryo terpampang jelas. Risa menarik napas dalam, membiarkan detak jantungnya yang bergemuruh memacu adrenalin, dan mulai mempresentasikan proyeknya dengan tenang. Risa menjelaskan detail pembangkit listrik mininya bukan dengan jargon rumit, melainkan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Ia menunjukkan efisiensi dan inovasi yang dicapai dengan bahan sederhana, menekankan keberlanjutan dan dampaknya bagi masyarakat. Ia memperlihatkan data-data hasil uji coba yang akurat, menunjukkan bahwa alatnya benar-benar berfungsi dengan baik, menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu kecil. Beberapa juri mulai berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan ketertarikan. Pak Wiryo yang tadinya santai mulai terlihat gelisah. Senyumnya luntur, digantikan ekspresi terkejut. Ia melihat para juri menatap Risa dengan tatapan penuh minat, bukan lagi meremehkan. Suasana tegang menyelimuti area panggung, terasa berat. Ketika salah satu juri senior mengajukan pertanyaan teknis yang rumit, Risa menjawabnya dengan lancar dan meyakinkan, menunjukkan pemahaman mendalam yang tak terduga. Kepala sekolah dan beberapa guru lain tampak tercengang, tak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Lalu, saat pengumuman pemenang, nama Risa dipanggil dengan lantang. Tepuk tangan riuh membahana, jauh lebih meriah dari tepuk tangan sebelumnya. Risa merasakan gelombang lega membanjiri dadanya, mata berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena kesedihan. Risa naik ke podium, menerima piagam dan medali. Pandangannya bertemu dengan Pak Wiryo yang berdiri kaku di samping piala. Wajah kepala sekolah pucat, ekspresinya antara kaget, kecewa, dan sedikit malu. Risa tak membalas dengan tatapan sinis, hanya senyum tipis. Gilang bertepuk tangan dari barisan depan, matanya berbinar bangga. Beberapa siswa yang dulu meremehkan Risa kini menatapnya dengan kekaguman. Mereka menyadari bahwa kecemerlangan sejati tidak diukur dari harta atau status, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
Risa berdiri di podium, sinar lampu menyorotnya, terasa hangat dan membanggakan. Tidak ada amarah, hanya kelegaan dan kepuasan yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa suara yang diremehkan bisa menggemuruh, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.